Kisah Imam Sibawayh, Isim Makrifat dan Masuk Surga, serta kisah Abu Bakar Asyibli. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Abu Bisa Almu bin Utsman bin Kanbar al-Bisri, atau yang lebih dikenal dengan julukan Sibawayh, merupakan seorang ulama ahli ilmu nahwu atau tata bahasa Arab yang pengaruhnya sangat kuat dan diakui kalimahnya. Ulama yang pernah berguru kepada Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi penemu ilmu Arunul ini, konon dijuluki dengan julukan Sibawayh karena setiap orang yang berpapasan dengannya pasti tercium bau wangi buah apel. Sehingga dijuluki dengan Sibawayh yang berarti bau apel. Bahkan pada umur yang masih sangat muda, Imam Sibawayh ini berada di puncak kejayaannya sehingga menjadi rujukan ilmu tata bahasa Arab terutama bagi golongan ulama-ulama Basrah yang selalu menjadi rival utama ulama-ulama Kufah. Pendapat Imam Sibawayh hampir diterima di semua kalangan saat itu, karena kedalaman hujah syair-syair Arab kuno yang beliau hafal. Singkat cerita, sepeninggal beliau yang meninggal di usia muda, suatu hari, salah satu muridnya pernah bermimpi bertemu dengannya. Perihal mimpi ini, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al-Ahdal pernah menuliskannya di kitab karyanya yang bernama Al-Kawakib Ad-Duriyah Jilid 1 halaman 46 mensyarahi kitab Mutamimah Jurumiyah. Yang artinya, di dalam kitab Irubul Quran milik Syekh As-Sihab Al-Halabi disebutkan bahwa Imam Sibawayh pernah muncul dalam mimpi. Maka dikatakan kepadanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Maka Imam Sibawayh berkata, Allah memasukkan aku ke surga. Dikatakan kepadanya lagi, sebab apa? Imam Sibawayh berkata, sebab ucapanku yaitu, sesungguhnya nama Allah Ta'ala adalah isim paling makrifatnya beberapa isim makrifat. Dalam ilmu nahwu disebutkan, isim makrifat lawan dari isim nakiro ada 6, yaitu isim yang kemasukan al, isim dlomir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan isim yang disandarkan kepada isim-isim di atas. Semuanya ada tingkatan kemakrifatan tersendiri dan Imam Sibawayh berpendapat semuanya masih kalah makrifat daripada nama Allah. Dari cerita di atas, ada hikmah besar bagi kita semua. Kita tidak pernah tahu amal apa yang menjadi lantaran turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga sebab rahmat tersebut membuat kita selamat di akhirat, maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud nomor 4084, disebutkan Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, yang artinya, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Apa yang dilakukan Imam Sibawayh meskipun terlihat hanya sebuah pendapat, namun hal itu membuatnya mendapat rahmat. Tentu banyak lagi kisah-kisah serupa lainnya yang intinya setiap amal baik atau buruk, walaupun itu remeh semuanya akan tercatat dan kita tidak pernah tahu amal mana yang membuat kita mendapat rahmat atau justru mendapat siksa dari Allah. Wallahu alam bisyawab. Kisah lainnya datang dari Abu Bakar Asyibli. Kisah Abu Bakar Asyibli yang dosanya diampuni karena selamatkan kucing. Setiap tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia atau International Cat Day. Dan ada kisah yang layak dijadikan renungan pada Hari Kucing Sedunia ini, bahwa ampunan Allah SWT ternyata bisa diraih dari kebaikan yang dianggap sepele dan mungkin tidak pernah diperhitungkan. Hal tersebut berkaitan dengan kisah Syekh Abu Bakar Asyibli yang telah wafat ratusan tahun silam. Tapi nasihat santri Imam Junaid al-Baghdadi ini seakan terus mengalir kepada generasi-generasi sesudahnya. Salah satunya lewat kisah dalam mimpi. Sebagaimana terekam dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani. Dalam sebuah mimpi seseorang, Imam Asyibli yang telah wafat itu ditanya Allah, kamu tahu apa yang membuatku mengampuni dosa-dosamu? Amal salihku, ketulusanku dalam beribadah. Bukan hajiku, puasaku, salatku.
Juga bukan perjalananku kepada orang-orang salih dan untuk menimba ilmu. Bukan. Ya ilahi. Lantas apa? Tanya Imam Ash-Shibli. Allah kemudian menjawabnya dengan mengacu pada kisah pertemuan Imam Ash-Shibli dengan seekor kucing di jalanan kota Baghdad. Kucing kecil itu loyo oleh ganasnya hawa dingin menyudut ke suatu tempat, berharap kondisi bisa membaik. Imam Ash-Shibli yang tergerak hatinya lantas memungut binatang malang itu. Kemudian menghangatkannya di dalam jubah yang ia kenakan. Lantaran kasih sayangmu kepada kucing itulah, aku memberikan rahmat kepadamu. Cerita hidup para sufi kerap menyibak hal-hal istimewa dari perkara-perkara yang tampak remeh, sepele di mata manusia tak selalu rendah menurut Tuhan. Kisah di atas seolah mengajari kita tentang pentingnya sikap tawaduk atas segenap kesalihan ibadah betapapun hebatnya. Juga keutamaan melembutkan hati dan mengulurkan bantuan termasuk kepada binatang, apalagi manusia. Karenanya, jangan pernah meremehkan kebaikan, apa-apa yang bisa dilakukan, hendaknya tidak ditunda dan tanpa memilih kepada siapa kebaikan itu akan dilakukan. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadikan sebagai pintu masuk mendapat ridla dan ampunan Allah SWT walau alam. Terima kasih sudah nonton.